Kita tinggal di negara demokrasi, kita bukan monarki, kita bukan teokrasi. Ketika saya mengajak jamaah, saya tidak memaksa jamaah, saya menceritakan itu kepada jamaah. Maka saat itu kita sebenarnya sedang mengamalkan demokrasi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi dalam channel yang keren ini, Keren Cadas. Nah, kali ini saya ada tamu untuk dicecar. Susah sekali mengajak tamu ini ya. Sudah berapa lama saya mengincar beliau ya. Undangan saya pun tak ditengok oleh beliau. Untungnya akhirnya beliau mau juga. Dan orangnya kontroversial, pernah disebut sebagai calon wakil presiden. Jangan-jangan 2024 calon presiden ini. Siapa lagi kalau bukan Ustadz yang kontroversial, Abdul Somad. Tad. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam fans RH. Woi, luar biasa. Tapi fans Abdul Somad kan luar biasa, seperti gelombang samudra. Kalau saya kan seperti anu aja, seperti apa, debu-debu aja. Seperti buih-buih. Oke. Ustadz, pertama-tama saya mengucapkan selamat ya atas gelar PhD-nya dari Sudan ya. Baru 24 Desember kemarin ujian disertasi, ujian terbuka. Dan juga selamat atas visiting professornya dari Bandar Sri Begawan ya. Luar biasa. Dunia dan akhirat sepertinya di tangan Ustadz Abdul Somad nih sekarang. Amin. Amin. Doa selalu Bang Ref. Amin. Nah, Tad, tema kita ini adalah mengenai ulama dalam pusaran politik ya. Kadang-kadang kalau kita bicara mengenai sejarah Republik Indonesia ini, antara Islam dan politik itu selalu seperti hubungan yang kadang mesra, kadang jauh, kadang dekat. Kadang orang mengakui pentingnya Islam dalam politik atau ulama dalam politik, tapi kadang-kadang didinai juga, diingkari. Sebagai permulaan, Ustaz ada konsep mengenai soal Islam dan politik terutama di Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama saya mohon maaf kepada Abangda Dr. Rafli Harun pada bulan suci Ramadan kemarin, karena setiap sore itu kita kadang sampai 2 kali streaming dengan sahabat-sahabat. Jadi waktu itu saya katakan insya Allah saya akan ketemu dalam halal bihalal dengan Bang Rafli Harun dalam dialog. Alhamdulillah hari ini pertemuan kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentang masalah yang Abang tanyakan, konsep ulama dalam politik, dalam kekuasaan, maka sesungguhnya Islam bukanlah agama yang hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhan saja. Tapi lebih daripada itu, fikih itu ada namanya fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Yang kedua ada fikih muamalah, yaitu tentang masalah jual beli, gadai, hutang piutang. Ada namanya fikih munakahah, terkait tentang masalah pernikahan, tanggung jawab suami, tolak, rujuk, li'an, zihar. Ada namanya yang disebut dengan fikih daulah. Kalau bahasanya fikih Islam Sulaiman Rashid, dia sebut khilafah. Ada yang menyebutnya sebagai fikih daulah. Ada yang menyebutnya sebagai siasah syar'iyah. Tapi sesungguhnya itu hanya nama saja, tapi substansi makna di dalam adalah bagaimana Islam mengatur tentang masalah kepemimpinan. Oleh sebab itu ulama tidak hanya menjadi holy man, manusia suci terkait masalah ritual, doa, tapi ulama juga mesti berperan. Dia menjadi sebagai seorang penasehat. Makanya kalau kita baca dalam sejarah bagaimana misalnya dari mulai kami di Riau ada kerajaan Indragiri. Dan kerajaan Indragiri itu paling tua, paling besar. Sultannya paling banyak. Dan di antara ulama yang mendampingi Sultan Indragiri itu adalah Syekh
Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, merupakan cucu cicit dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya, begitu juga di Palembang, Kerajaan Melayu Palembang ada ulama besar, namanya Syekh Abdul Samad Al-Falembani. Bukunya sampai hari ini dikaji di Riau. Nama kitabnya Sairus Salikin. Saya pun tak tahu, Saya berasal dari Palembang, tapi nggak tahu. Kita S3 semua dari Sumatera. Berkah selalu abang. Jadi saya pikir itu kaitan ulama mesti berperan. Dan dalam perjuangan Indonesia, ulama perannya luar biasa. Kalau kita memperingati Hari Pahlawan di bulan November, maka sesungguhnya pergolakan di Surabaya itu adalah karena fatwa jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober. Barulah meledak perlawanan melawan Belanda. Saya kira begitu Bang Refli. Tetapi kemudian orang kan komplain, ya saya kan di channel Refli Harun ini ngomong apa adanya, Prof. Karena kita S3 kan sama-sama yang Ustadz dukung kalah, ya kalahnya 2 kali, 3 kali bahkan kalahnya kan. Dulu pernah juga nyapres, wapres, ya kan. Akhirnya masuk kabinet, bagian dari undang oleh televisi untuk memberikan pendapat-pendapat. Di ILC kita pernah ketemu. Kira-kira begitu. Ya itu tadi Sobat RH sekalian, pecah dengan Ustadz Abdul Somad. Banyak sekali yang kita bicarakan. Mula-mula saya bertanya malah banyak ditanya balik ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi Sobat RH sekalian, bagi umat, bagi siapapun, bagi fansnya Ustadz Abdul Somad. Jadi tidak ada keinginan untuk macam-macam, hanya berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa, yaitu pencerdasan kehidupan bangsa yang merupakan janji konstitusional kita bernegara. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan ditipu, dirayu, dibaperin, dicecar juga di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang membenci, mengancam, dan memeras. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao!